Aisyah pergi ke dekat pintu rumah. Dia buka pintu rumah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di depan pintu di luar rumah. Seketika Siti Aisyah kaget, lantas membangunkan Rasulullah dan bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Karena urusan tadi malam aku pulang agak larut. Aku tidak mau mengganggu tidurmu wahai istriku, maka aku putuskan untuk tidak mengetuk pintu rumah kita, tapi aku tidur di luar rumah di depan pintu." Sebagai seorang suami, begitulah akhlak budi pekerti Rasulullah kepada istri dan keluarganya. Satu orang pun sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada tergerak hatinya untuk memberikan tempat, karena memang kondisinya sempit. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sorbannya, dia bentangkan di sebelah kanannya sorban tersebut. Maka setelah itu dia persilakan sahabat yang datang terlambat tadi untuk duduk di atas sorban di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA, WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap khutbah khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ditanya oleh sahabat yang lain, apa makna takwa? Sayyidina Umar kembali bertanya, bagaimana andai kata engkau melewati sebuah jalan, di mana di jalan itu ada batu yang besar, yang kecil, ada duri, ada penghalang. Bagaimana cara engkau melewati jalan itu agar selamat sampai ke tujuan? Maka sahabat yang bertanya tadi menjawab, aku akan berhati-hati melewati jalan itu agar tak tersandung batu besar, agar tak tergelincir oleh kerikil yang kecil, dan tidak tertusuk oleh duri yang ada di jalan itu. Itulah makna takwa. Hidup kita ini diibaratkan sebuah perjalanan, tak ada yang mulus, tak ada yang sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita. Pasti banyak persoalan, pasti banyak hambatan dan rintangan. Maka orang yang bertakwa itu adalah senantiasa berhati-hati menjalani kehidupan ini. Ada dua pegangan yang mesti dipegang erat oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana orang yang paling mulia di sisi Allah terlahir ke atas permukaan bumi ini. Kita selaku umat Islam yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus mencontoh apa yang sudah diajarkan dan apa saja yang sudah ditinggalkan sebagai warisan hidayah keimanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, sebagaimana yang kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka selaku umat Islam, kita tak mungkin mencari contoh yang lain kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mungkin mencari tauladan yang lain selain pada tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencontoh sesuatu, maka yang kita contoh kualitasnya mesti jauh di atas kita. Maka orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia, kekasih yang paling mulia dari sekian banyak kekasih-kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Abu Bakar menjawab, bisakah engkau menceritakan bagaimana dunia dan isinya ini kepadaku? Maka sahabat yang bertanya itu menjawab, tak mungkin aku dapat menceritakan bagaimana dunia yang besar beserta isinya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dunia yang lebih kecil daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW saja tak dapat engkau menceritakan, bagaimana mungkin aku menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat ini bertanya kepada istri baginda Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah satu malam aku ketiduran. Ketika tengah malam aku terbangun, kulihat tidak ada Rasulullah di sisiku. Padahal malam itu adalah
beliau jatahnya adalah tidur di rumahku sebagai istrinya. Dengan rasa penasaran, Aisyah pergi ke dekat pintu rumah. Dia buka pintu rumah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di depan pintu di luar rumah. Seketika Siti Aisyah kaget, lantas membangunkan Rasulullah dan bertanya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Karena urusan tadi malam aku pulang agak larut. Aku tidak mau mengganggu tidurmu wahai istriku, maka aku putuskan untuk tidak mengetuk pintu rumah kita, tapi aku tidur di luar rumah di depan pintu." Sebagai seorang suami, begitulah akhlak budi pekerti Rasulullah kepada istri dan keluarganya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya? Dalam sebuah majelis, datang salah seorang sahabat, datangnya kebetulan terlambat. Dia tengok tak ada lagi tempat yang kosong untuk dia duduk. Satu orang pun sahabat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada tergerak hatinya untuk memberikan tempat, karena memang kondisinya sempit. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sorbannya, dia bentangkan di sebelah kanannya sorban tersebut. Maka setelah itu dia persilakan sahabat yang datang terlambat tadi untuk duduk di atas sorban di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu semua, sahabat yang datang terlambat ini tak mungkin duduk di atas sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil sorban itu, dia cium, kemudian dia duduk tanpa beralaskan sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang terlambat, tak ada satu orang pun peserta di majelis Rasulullah itu yang mau memberikan tempat karena memang sesak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebesaran hatinya, dengan akhlaknya yang mulia, bahkan dia bentangkan sorban untuk sahabatnya yang datang terlambat tadi agar bisa duduk di sebelahnya. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tak seakidah dengan dia? Pasti sudah sampai ke telinga kita riwayat yang diceritakan oleh para ulama kita, para asatidz kita, bagaimana di sebuah pasar, di pojokan pasar ada seorang Yahudi buta yang lisannya tak pernah berhenti mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Yahudi buta ini yang setiap hari lisannya tak pernah kering, menceritakan keburukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya, bahkan menuduh Rasulullah sebagai orang tukang sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan kepada mertuanya ketika mertuanya bertanya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Yahudi buta membawa makanan. Karena Yahudi ini buta, maka makanan itu dengan lembut disuapkan ke mulut si Yahudi buta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tak mendengar lisannya senantiasa mencaci maki Rasulullah? Rasulullah mendengar, tapi suapannya tak pernah berubah. Sejak kali pertama Rasulullah mendatangi Yahudi buta, menyuapkan makanan ke dalam mulut Yahudi tersebut sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq penasaran, apa lagi kira-kira amalan aktivitas Rasulullah yang belum sampai kepadaku, yang aku ingin juga melaksanakannya. Maka ditanyalah kepada putrinya, yang putrinya itu adalah istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai anakku, apalagi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang selama ini aku belum ketahui?" Disampaikanlah oleh Aisyah bahwa setiap hari Rasulullah mendatangi Yahudi buta di pojokan pasar, yang lisannya tak pernah berhenti menghina mencaci maki Rasulullah, tapi dengan lembut tangan Rasulullah menyuapkan makanan kepada si Yahudi buta. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan untuk mengikuti, meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Disuapkannya makanan,
ke dalam mulut Yahudi buta. Yahudi buta tetap dengan apa yang dia lakukan selama ini, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat awal Abu Bakar As-Siddiq ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya, menyuapkan makanan kepada Yahudi buta. Tapi mendengar lisan Yahudi buta mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dia suapkan, tapi dengan kegeraman. Terasa oleh Yahudi buta, sentuhannya tak lagi lembut. Maka Yahudi itu bertanya, kemana orang yang selama ini dengan lemah lembut menyuapkan makanan setiap hari kepadaku, hari ini terasa kasar penyuapannya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, orang yang selama ini menyuapkan dengan lembut makanan ke mulutmu adalah orang yang setiap saat, setiap detik kau caci maki. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seketika Yahudi buta itu menangis berguling-guling di atas tanah, kemudian mengucap syahadat, memeluk agama Islam. Inilah ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana agar kita memiliki akhlak yang mulia. Islam ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, unsur akidah. Akidah adalah pondasi. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka bangunan kalau tak kuat pondasi maka akan roboh. Tak sanggup kita masuk ke dalam bangunan ketika pondasinya tak kuat. Maka Islam, kalau kita ingin melihat dia kokoh, kita ingin melihat bangunan Islam ini sempurna, maka sempurnakanlah pondasinya, yakni akidah. Inilah yang dibenahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi yang dibenahi adalah bagaimana akidah orang-orang jahiliyah ketika itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah akidah, unsur agama itu adalah syariah. Kita sampai kepada kita Al-Qur'an 30 juz yang difirmankan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dan dapat kita baca, kita tadabburi, kita pelajari kandungan isinya pada hari ini dari para ulama dan para asatiz kita. Al-Qur'an yang sifatnya global, maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita kenal dengan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 sumber ini menjadi sumber yang paling utama bagi kita umat Islam sebagai syariat, aturan dalam hidup dan kehidupan kita. Mulai dari yang paling besar, urusan negara, urusan memilih pemimpin, sampai hal yang paling remeh-temeh, yang paling kecil dalam hidup kita, kapan dan bagaimana cara kita melangkahkan kaki ketika masuk ke kamar mandi ataupun ke tempat buang air kecil. Tak ada agama yang sesempurna agama Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umatnya. Maka sudah barang tentu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tak boleh keluar, tak boleh mengambil syariat, tak boleh mengambil aturan selain daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita sudah berakidah yang mantap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah kita ikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian maka umat Islam dapat dipastikan akan memiliki budi pekerti, akan memiliki akhlakul karimah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar khutbah Jumat ini takkan cukup untuk menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari akhlaknya dengan istri dan keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang tak seiman dan seakidah dengan beliau, sampai bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia amanah dan adil dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada rakyatnya. Satu ketika ada anak perempuan seorang tokoh masyarakat, orang terkemuka ketika itu, mencuri, dihadapkan kepada hakim. Hakim sungkan memutuskan karena segan, tak enak hati.
dengan tokoh masyarakat pembesar yang ada di tengah-tengahnya. Maka melaporlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada anak tokoh masyarakat, pembesar, pejabat, pemuka yang mencuri. Kebetulan namanya Fatimah. Bagaimana cara kami menghukumnya sementara dia orang yang punya pengaruh, orang yang punya jabatan, pangkat?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat." Andai kata yang mencuri itu adalah Fatimah anak perempuan Muhammad, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Begitulah akhlak Rasulullah ketika dia menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia ingin menerapkan hukum seadil-adilnya, walaupun andai kata yang melakukan kejahatan itu adalah keluarganya, anak keturunannya, anak kesayangannya. Maka ketika benar-benar sudah terbukti bersalah, maka Rasulullah sendiri yang akan menegakkan hukumannya. Inilah akhlak daripada agama Islam, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar terkait mengelola negara sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kembali kepada kita untuk memilih, apakah kita memilih jalan yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni jalan kebenaran dan jalan takwa, atau justru kita memilih jalan yang fujur, jalan yang tak baik, yang penuh kemaksiatan, yang penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan kepada kalian jalan yang fujur, yang tak baik, dan jalan takwa wa taqwaha. Pilihan ada pada kita semua. Apakah kita ingin bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga Firdaus? Maka ikutilah akhlak yang sudah dicontohkan kepada kita. Apabila kita tidak mengikuti akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita tak mungkin ditempatkan kepada bersama dengan orang yang mulia di sisi Allah, karena kita sudah memilih jalan yang tidak lagi sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.